namanya fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Serem banget. Mengapa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Karena itu membunuh kehormatan seseorang. Itu masalahnya. Orangnya masih hidup, nyawanya masih ada, dia berjalan di tengah khalayak ramai, tapi kepalanya tunduk ke bawah. Malu dia untuk mengangkat kepalanya. Fisiknya masih hidup, jasadnya masih ada, tapi kehormatannya sudah mati. Itulah fitnah bahaya. Mending bunuh aja lah orangnya. Wong dia masuk surga karena dibunuh nanti, Pak. Kan orang yang maktul ya. Orang-orang yang terbunuh itu masuk surga. Karena ngapa dia dibunuh? Jadi kafarat baginya daripada dibunuh kehormatannya. Istilah orang sekarang apa? Pembunuhan karakter. Hati-hati. Makanya Bapak Ibu mohon betul. Kita ini buat saya lah, buat ustadz, mubalik, penceramah, kiai, apapun namanya, mohon betul. Karena ini mau kita upload di YouTube. Jangan mencaci maki atas nama agama. Karena itu akan merusak agama itu sendiri. Orang non-muslim tidak baca Quran. Orang non-muslim tidak pernah baca hadis, tapi mereka melihat akhlak kita semua. Kalau akhlak kita mulia, mereka akan katakan, "Oh, ternyata agama Islam itu berakhlak mulia." Sedemikian rupa kita tunjukkan dengan perilaku kita semua. Baik, kembali lagi, bahaya cangkem. Hati-hati. Ya Pak, dibalik. Surganya belakangan, biar adem. Kita bahas neraka dulu. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, al-famu, cangkem, mulut. Ini mulutmu adalah harimaumu. Makanya saya kasih tahu sama Bapak Ibu, banyak orang belum dimurkai Allah gara-gara perbuatannya. Tapi Allah malah murka gara-gara cangkemnya. Contoh, ada bujang ngelamar cewek, yang masuk berita itu, kata si cewek, jangankan kamu, malaikat saja kalau ngelamar gua tolak. Cangkemnya. Tak ulang lagi, jangankan kamu, malaikat saja kalau ngelamar gua tolak. Apa kejadiannya? Habis ngomong, besok langsung dilamar malaikat Israel. Mati mengenaskan gara-gara cangkem. Allah belum murka dengan orang berbuat maksiat, tapi Allah cepat murka gara-gara cangkem. Makanya Bapak Ibu, ada peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Bahasa Inggrisnya Titanic. Apa karena di sana ada zina? Wow, di kapal pesiar yang lain Pak, banyak orang zina, tapi nggak tenggelam. Di kapal pesiar yang lain banyak orang main judi, banyak orang minum minuman keras, namanya kapal pesiar, tapi nggak tenggelam. Lo apa sebabnya tenggelam? Gara-gara Insinyur Thomas Anders, perancang kapal Titanic, ditanya wartawan Inggris, apa hebatnya kapal ini? Kata beliau, jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Ini cangkemnya ini loh, nantangin Tuhan. Oke, kata Allah, kita jajal, tumburin betul ke gunung es, tenggelam. Jadi itulah bahayanya lisan. Makanya ada cerita artis terkenal namanya Marilyn Monroe. Tuh artis zaman biyen tuh Pak. Kayaknya saya masih muda lah, masih remaja. Saya kenalnya Marilyn Monroe itu gara-gara Jaja Miharja. Walaupun Madonna cantik, cuma saya nggak bisa nyanyi. Marilyn Monroe juga cantik. Waduh, si Nyai ya. Saya jadi kenal Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe itu ngomong apa? Di depan wartawan dia ngomong, saya sedang tidak butuh Tuhan, karena mungkin saya lebih kaya daripada Tuhan. Beuh. Besok pagi Pak mau masuk jadwal konser, diketok-ketok di kamar hotel, dibuka paksa karena nggak keluar, sudah mati jengking. Gara-gara apa itu? Gara-gara lisan. Makanya hati-hati dengan lisan. Dosa yang paling gampang dari lisan ini nyinyir. Tahu nyinyir gak Bu? Ngomongin orang. Gibah sih belum nyinyir itu ya Pak ya. Tapi komentar. Kadang-kadang ngomentarin kerudung temennya. Paling hebat orang Bandar Lampung ini ngomentari orang hajatan. Coba lihat cangkem emak-emak kalau pulang hajatan Pak. Masakannya asin semua. Masakannya anyep semua. Nggak ada rasanya. Jadi komentar. Kadang-kadang ngomentarin empe-empe, ya si empe-empenya banyak, cuman nggak ada rasa. Cuman acik doang campur bawang putih. Mana cukanya kayak kecap dicampur air lagi. Itu nyinyir. Nah ini yang nyinyir apa? Gibah. Ini lebih tinggi lagi nih dosanya. Wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Gibah itu lebih kejam daripada perzinahan. Ini lama saya mikirin hadis ini Pak. Loh kok iso ya? Nabi bersabda gibah lebih kejam dari berzina. Gibah itu begini Bu, ngomongin kejelekan orang dan itu sesuai dengan faktanya, sesuai dengan fakta, itu gibah namanya. Nah gibah ini lebih kejam daripada berzina. Istilah orang sekarang apa? Gosip. Digosok makin sip. Begini Bapak Ibu, kan sering begini kalau di media sosial itu atau di TV, ini bukan gosip tapi fakta. Justru yang dikatakan gosip itu membicarakan keburukan berdasarkan fakta. Itu yang disebut dengan gosip. Nah gosip itu lebih kejam daripada berzina. Itu bahayanya. Logikanya apa? Begini, kalau orang berzina, hari ini dia berzina, besok dia tobat, nyesal dia, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, muajjalan, cash, dosa zinanya langsung diampuni Allah. Tapi jangan dicobain ya Pak, penjenengan jajan lagi ya. Daripada zina mending kawin lagi. Ngapura. Pak Warjo awas jangan ditiru ya. Biarkan yang di depan saja. Ibu-ibu mendelik semua nantinya. Ingat bapak-bapak, wanita diciptakan bukan untuk disakiti, tapi wanita diciptakan untuk dicintai. Iya, subhanallah. Masuk Pak Eko. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu yang namanya zina. Tapi kalau gibah beda. Jenengan menggibah Pak Supri, tidak diterima tobatnya, belum diampuni dosanya, sebelum ngapura minta maaf sama Pak Supri. Wow, itulah beratnya. Lantas jenengan abis ngegibahin abis Pak Supri, besok tobat, mau minta maaf Pak, minta maaf ya, ngapa saya kemarin ngegosipin Bapak. Emang lo ngegosipin gua apaan? Nah ini yang jadi soal. Ngakunya ini yang jadi masalah. Tuh omongin Bapak itu palanya jenong, jidatnya kan nggak jenong ya Pak. Matanya belok, lubang hidungnya mekar, bibirnya doer, giginya gede-gede umpama nih. Ya malah kena kamplong. Jadi memang ada rasa nggak enak, beban yang luar biasa. Tuh lisan Bapak Ibu. Habis gibah apa? Naik kelas dia. Kalau fakta itu kita bumbui, fakta itu kemudian kita tambah kurangi, namanya fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Serem banget.
Mengapa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Karena itu membunuh kehormatan seseorang. Itu masalahnya. Orangnya masih hidup, nyawanya masih ada, dia berjalan di tengah khalayak ramai, tapi kepalanya tunduk ke bawah. Malu dia untuk mengangkat kepalanya. Fisiknya masih hidup, jasadnya masih ada, tapi kehormatannya sudah mati. Itulah fitnah bahaya. Mending bunuh aja lah orangnya. Wong dia masuk surga karena dibunuh nanti, Pak. Kan orang yang maktul ya. Orang-orang yang terbunuh itu masuk surga. Karena ngapa dia dibunuh, jadi kafarat baginya daripada dibunuh kehormatannya. Istilah orang sekarang apa? Pembunuhan karakter. Hati-hati. Ada lagi dosa lisan itu apa Bapak Ibu? Nyaci maki. Nyaci maki itu tidak boleh. Karena begini, kalau nyaci maki itu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kaum yang ini mencaci kaum yang itu. Cebong jangan nyaci kampret. Kampret jangan nyaci cebong. Ini terminologi tahun lalu nih. Mohon maaf kalau di sini ada cebong sama kampret ya, Pak. Kita bukan cebong, bukan kampret, tapi kita manusia yang terhormat. Insya Allah. Jangan saling mencaci. Asa ayyakunu khairam minhum, karena boleh jadi yang dicaci itu lebih baik daripada yang mencaci. Makanya terus terang Bapak Ibu, saya heran ngapa ke orang ceramah nyaci maki. Coba jenengan baca di Quran mana, di hadis mana yang bolehin nyaci maki. Uang Nabi itu, mohon maaf Bapak Ibu, Nabi itu dihina, dicaci maki, beliau gak bales. Dihina sama pengemis Yahudi, Pak. Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, Muhammad mesum. Malah yang itu diempanin makan oleh Nabi, pengemis buta. Makanya setelah Nabi wafat baru kebongkar Pak rahasia ini, kebongkar kasus ini. Kata Abu Bakar, Aisyah, Nabi sudah wafat, kira-kira sunnah Nabi apa yang belum pernah saya amalkan? Kata Aisyah, tuh di ujung pasar ada pengemis buta, dia beragama Yahudi, tiap hari diempanin makan oleh Nabi. Maka kata Abu Bakar, saya akan lanjutkan sunnah itu. Sampai di sana yuk kaget Pak Abu Bakar, ini orang Yahudi buta matanya tapi nyaci maki Nabi. Pikir Abu Bakar, kalau bukan karena Nabi yang nyuapin, buat tempeleng nih orang. Tapi ngelanjutin sunnah Nabi, disuapin. Ini hadisnya terkenal banget ini Pak. Suapin sampai selesai, tapi agak dijejel. Agak dijejel. Ya nanya kan si pengemis, lo siapa? Man anta? Kata Abu Bakar, saya adalah orang yang tiap hari ngempani kamu makan. Kata pengemis, bukan. Dia nggak kayak gini nyuapin saya. Emang biasanya dia nyuapin kayak mana? Dia lembutkan rotinya, campurkan air, suap ke mulutku, dielus-elus bahuku, lalu diminumkan air sampai aku kenyang. Dia tidak akan meninggalkan aku sampai aku berkata kenyang. Nangis Abu Bakar. Ngapa kamu nangis? Yang biasa nyuapin kamu kayak gitu tuh, seminggu yang lalu meninggal dunia. Dialah Muhammad bin Abdullah yang tiap hari kamu caci maki. Langsung geblak pengemis Yahudi ini, bangun dari pingsannya, dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini akhlak Rasul. Allahu Akbar Bapak Ibu. Gak ada satupun hadis yang mengatakan Nabi itu mencaci maki, tapi kalau beliau dicaci, beliau bersabar. Itulah Nabi kita. Makanya yang paling nyontoh Nabi itu namanya Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Ini keturunan Nabi Pak. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Beliau ulamanya internasional, bukan lagi nasional. Jadi beliau ini dari Yaman, lahir di Jeddah, Arab Saudi. Ketemu sama yang bikin karikatur Nabi. Ini ceritanya modern banget nih. Yang bikin karikatur Nabi, yang menghina Nabi itu,
Yang bikin karikatur kaget, Tuhan, orang Islam banyak pengen bunuh saya, pengen ngebom saya gara-gara saya membuat karikatur Muhammad. Kok Tuhan pengen ketemu saya? Kata Habib Ali, Anda menghina kakek saya, ini kan keturunan Nabi soalnya, dan Anda menghina Nabi kami karena Anda tidak tahu siapa dia. Kalau Anda tahu siapa dia, Anda tidak akan pernah berani menghinanya sedikit pun. Izinkan aku berdoa di dada Anda. Habis didoakan, pembuat karikatur langsung masuk Islam. Yang satunya yang nggak mau ketemu. Itulah akhlak Nabi, Bapak Ibu. Di Taif, Nabi dilempari batu berdarah-darah, darah menyucur di terompahnya sampai Nabi nangis, Pak, sembunyi di kebun. Allahumma inni an asku ilaika du'fa quwwati. Ya Allah, saya Muhammad ngadu kepadamu, alangkah lemahnya kekuatanku, alangkah hinanya aku. Kata Allah, Jibril, kasihan Muhammad kekasihku, kamu datengin turutin mau dia apa? Kata Jibril, Muhammad, pilih, kita matiin semua orang Taif, kita hancurkan gunung di sisi Taif, timbun, habis mereka. Datangkan badai pasir, habis mereka. Atau kalau kamu mau, kita datangkan wabah penyakit, mungkin corona zaman itulah, yang lebih dahsyat daripada corona. Begitu wabahnya datang, sekampung nggak bisa keluar, mati semua. Apa jawab Nabi? Jangan Jibril, biarkan mereka tidak mau beriman, biarkan mereka menghina saya, menyiksa saya, melukai saya, tapi aku masih berharap ada di antara keturunan mereka yang mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, kata Nabi, seandainya Muhammad boleh pilih, disiksa atau dapat hidayah, jangan engkau siksa mereka ya Allah, berikan hidayah kepada mereka semua. Ini akhlak Nabi. Makanya Bapak Ibu mohon betul, kita ini buat saya lah, buat ustadz, mubalik, penceramah, kiai, apapun namanya, mohon betul, karena ini mau kita upload di YouTube, jangan mencaci maki atas nama agama, karena itu akan merusak agama itu sendiri. Orang non muslim tidak melihat, tidak baca Quran, orang non muslim tidak pernah baca hadis, tapi mereka melihat akhlak kita semua. Kalau akhlak kita mulia, mereka akan katakan, oh ternyata agama Islam itu berakhlak mulia. Sedemikian rupa kita tunjukkan dengan perilaku kita semua. Baik, kembali lagi, bahaya cangkem, hati-hati. Termasuk begini Pak, banyak orang suka ngeluh sekarang ini. Kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsi ini, barang siapa yang pagi-pagi bangun ngeluh, Pak Warjo misalnya, ngeluh sama tetangga, zaman corona ini payah, jualan kurang laku, ngeluh sama manusia nih Pak, maka sama saja kata Allah, dia sudah mengadukan aku kepada sesama manusia. Hindari mengeluh. Kadang-kadang Pak Warjo itu nggak ngeluh lah, eca-ecaan aja. Karena yang datang misalnya temennya, yang dari wajahnya itu kayaknya mau ngutang gitu. Ini umpama ya Pak, model gini nih mau ngutang nih, mukanya sumpek banget tuh misalnya. Mulai Pak Warjo pura-pura ngeluh, mana utang banyak, cicilan belum dibayar, ngeluh Pak. Ya kira-kira kalau kita nggak mengutangin, salahnya juga sih, udah diutangin bayarnya payah. Kadang-kadang ditagih lebih serem daripada yang ngutangin, umpama ini. Saya kasih tahu sama Bapak Ibu, ngutang itu hukumnya mubah, boleh. Ngutangin hukumnya sunnah. Tak ulang ya, ngutang boleh, nggak haram ngutang tuh. Ngutangin sunnah, tapi bayarnya wajib. Ini emang enggak, ngutangin wajib, maksa. Ketiban bayar haram, malah pengen ngebacok. Nah itu salah itu, sedemikian rupa. Jadi hati-hati kita mengeluh. Usahakan Bapak Ibu jangan ngeluh sama manusia. Tapi kalau mentok betul curhat boleh. Tapi mohon maaf ibu-ibu, jangan curhat sama orang yang tidak tepat. Curhatan sama mantan pacar waktu SMA, nah gawat itu. Curhat yang paling bagus itu curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling penting. Baik, yang kedua, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu wal farju, kemaluan.
Ini perkara kedua yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Ini ujian bapak-bapak lah ini. Laki-laki itu begini, katanya sih, laki-laki itu kaya dulu baru nakal. Tapi kalau perempuan nakal dulu baru kaya. Tapi nggak semua kan Bu ya. Ini umpama, artinya demikian. Itu ujian terberat bagi laki-laki. Nggak usah panjang-panjang bahas itu, nggak enak. Baik, yang berikutnya, Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Ini saya kasih tahu nih. Satu, takwa Allah. Takwa kepada Allah. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Tapi takwa itu begini Bapak Ibu, nyebutnya gampang, tapi wujudnya yang susah itu. Tapi tak ajarin satu aja lah malam ini, gak usah banyak-banyak ya. Takwa itu al-khawfu minallah. Takwa itu takut kepada Allah. Itu takwa. Saya tanya bapak-bapak, lebih takut sama Allah apa takut sama bininya kira-kira? Takut Allah apa takut istri? Kadang-kadang tampang si boleh, rambut cepak, jidat jenong, matanya belok, bibirnya doer, dipelototin bininya langsung mengkeret. Istri ikatan suami takut istri. Ibu-ibu kalau suami takut istri senang nggak Bu? Senang nggak Bu? Senang? Jangan ge. Takut kepada Allah. Karena problem masyarakat sekarang ini Bapak Ibu lebih takut polisi daripada takut Allah. Lebih takut KPK pejabat Pak daripada takut dengan Allah. Bahkan lebih takut miskin daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengasah takwa itu level awam kayak kita ini, al khaufu minallah. Asahlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada siapapun, jangan takut kepada apapun kecuali cuma takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Nah, yang kedua, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu wa husnul khuluq. Akhlak yang baik. Akhlak itu ntar dulu yang jauh Bapak Ibu. Akhlak yang baik itu ukurannya orang terdekat. Ngapura bapak-bapak minta maaf kalau bapak-bapak sama orang ramah, tapi sama bini ngebentak, nggak berakhlak. Yang dikatakan akhlak itu adalah perilaku kita kepada orang yang terdekat. Itu akhlak. Kalau sama cewek cantik ramah betul bapak-bapak. Mau kemana Mbak? Iya. Kok kayaknya hari ini cantik banget. Dipuji-puji, bini orang. Dipuji-puji. Ada ibu-ibu bis pasang foto profil, cantiknya, tapi bininya nggak pernah dipuji. Kadang-kadang ibu-ibu tuh maulah dipuji ya Bu ya. Ini mah nggak habis masak, boro-boro terima kasih, malah diteriakin kebo, masakanmu keasinan, masya Allah. Mentang-mentang bininya gembrot ya Pak ya. Mana gembrot hitam gula misalnya, main caci maki. Padahal beginilah Pak, bapak-bapak tuh panjenengan itu harus banyak terima kasih sama istri. Mengapa harus banyak terima kasih sama istri? Itulah yang berakhlak. Karena sebetulnya begini, tak tanya, masak nasi itu kewajiban siapa? Bukan ya Bu? Masak nasi itu kewajiban suami. Setuju gak kira-kira? Setuju ya. Nyuci baju kewajiban siapa? Suami. Nyuci piring kewajiban siapa? Suami. Ngepel rumah kewajiban siapa? Suami. Kalau anak kencing berak di celana singnya bokin kewajiban siapa? Suami. Golek duit kewajiban siapa? Suami. Saya ceramain di Kota Menggala, Bu, ibu-ibu di Menggala berdiri semua. Pikir saya mau bubar pulang, tapi ngangkat jempol tangannya, bagus Pak Ustaz. Baru kali ini Ustaz ngebelain kaum perempuan. Jadi kewajiban ibu itu sakjane, bener bahasa Jawanya ya. Sakjane, sak tenane itu cuma ada satu, yakni manut perintah suami. Makanya Bu, nek diperintah masak, yuk masak. Nek diperintah mijiti,
Meci. Nek diperintah masuk kamar, masuk. Kata ibu di Benggala, gua gawa Pak Ustaz. Podo wae sami mawon. Tapi saya mau masuk ke logikanya begini Pak, itu hukum, itu kewajiban suami. Makanya ibu-ibu menjalankan itu karena taat suami. Makanya panjenengan harus sadar bapak-bapak, istri capek nyuci, capek masak, puji istrinya. Terima kasih. Ma, manggil istri apa sih? Mama ya sekarang ya. Babes, babes, apa sih? Atau kayak PSB, pepulan memo, memo aja lah, memo. Apa pepo? Terima kasih ya sudah masak, sudah nyuci. Itu kan kewajiban pepo, memo. Masak kewajiban papa, tapi papa gak sempat mengerjakannya. Papa nyuruh mama, mama taat sama papa. Maka papa doakan mama masuk surga. Allahumma amin. Pernah Bu diomongin begitu? Boro-boro istri bikin kopi dihidangkan, makasih ya mas sudah dibikinkan kopi. Papa janji gak akan kawin lagi. Allahumma amin. Itu suami yang baik. Kita harus berakhlak Pak sama istri. Buat apa kita keluar-keluar di luar jadi laki-laki terhormat, hebat katanya, di sana sini kelihatan betul aura terhormatnya, tapi di rumah kerajaannya ngegentakin bininya, itu gak berakhlak. Sama anak, sama orang tua, itu yang disebut dengan berakhlak. Benerlah kalau Pak En Rahmat belem-belein ke Jawa Bapak Ibu, demi orang tua yang sudah sakit, karena itulah akhlak yang sesungguhnya. Nanti dulu orang lain, minimal kita berakhlak dengan keluarga kita. Insya Allah. Makanya kalau pengen tahu orang itu baik atau tidak, lihatlah orang dekatnya, tanyalah orang dekatnya. Mudah-mudahan kita semakin sayang dengan keluarga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja Bapak Ibu, karena saya ini ada tugas mendesak sekali, sangat mendesak sekali. Ada sesuatu yang harus diselesaikan, jadi saya harus berangkat dan mohon izin gak makan lagi Pak. Saya langsung pamit, langsung berangkat. Yang mudah-mudahan tugasnya cepat selesai. Allahumma amin. Yuk kita berdoa. Orang tuanya namanya siapa Pak Endraman? Pak Sartan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.